Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita mau beri yang terbaik lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami ada di tempat ini. Semua oleh karena kebaikan dan anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Patut kami memuji Engkau dengan segenap hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah,
buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam setiap hidup kita. Amin. Amin Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau tak habis-habisnya rahmat-Mu. Amin Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang, oh, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Amin, amin Tuhan. Percaya Kau beri, tak bisa-bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup, besar setiamu, di sepanjang hidupku. Mari sembah Dia, bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih setianya, buat kebaikan Tuhan, bersyukur di hadapannya. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus, kasih setiamu Tuhan tak
kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang kau nikmati dalam hidupku. Angkat suaramu, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaiblah karyamu, ajaiblah kebaikanmu Tuhan, dan kasih setiamu Bapa. Bangga dan mempersonakan Engkau Tuhan. Karena kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, bersyukurlah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Oh, Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin, amin. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Syukur Kau Tuhan, Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak kami tinggikan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami akan bersorak-sorai meninggikan Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita umat percaya bersama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Lihat kiri kananmu, katakan Allah baik, Allah sangat mengasihi. Berikan senyummu, senyum yang termanis. Kita mau puji Dia sebab Dia Allah yang baik. Amin. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu
Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Tuhan teramat baik dalam hidup kita. Amin. Masih kuat berdiri. Udah pasti ya. Masih muda-muda kok saya lihat ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Tetap dengan sukacita. Kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kasih setiamu Tuhan selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari dan aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Aku amat baik, amat baik. Nyanyikan kebaikan Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan setiap kehidupan kita. Nanti kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba. Terima kasih Tuhan. Kamu boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Amin. Engkau baik, sangat baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu berkesudahan.
rela jadi miskin supaya aku jadikan Hosana. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Yesus engkau baik, Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal aku tak mengenal. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Aku tak mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Amin. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Haleluya. Hosana, Hosana bagi Yesus. Katakan, aku tak mengenal aku telah mengenal. Sekarang kita bangkit berdiri. Karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana
hari menjadi tumpah harum bagi kemuliaan-Mu. Dan kami semakin diberkati juga di tempat ini. Bahkan mulai kebenaran firman Allah, kami rindu lebih dalam lagi untuk berkati. Kami rindu untuk mengenal kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah. Engkau curahkan dalam setiap hati kami, supaya kami berjalan makin hari makin kuat, makin lama makin tekun dan teguh mengandalkan Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya oleh Roh Kudus kami diberikan kemampuan kembali, semangat kembali untuk melayani, untuk bekerja, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu hari ini urapi hamba-Mu, urapi setiap kami untuk mendengar dan melakukan kebenaran firman Allah, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga, setiap hari, setiap kami untuk siap dan mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk duduk diam, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, salam. Ya, salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur diberikan kesempatan kembali kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Rosaragi, Gembala Sidang Getsman di tempat ini. Dan kami boleh menjadi berkat di tempat ini. Hari ini saya mengangkat tema kasih memulihkan segala sesuatu. Tema ini seperti memang agak berat kalau kita pelajari secara manusia, secara daging yang masih hidup dalam daging kita semua, itu sangat berat. Tetapi saya percaya walaupun berat firman ini, ketika Roh Kudus memimpin hidup kita, memberikan kemampuan dalam hidup kita, maka kita bisa menjalani, melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita semua diberkati dan menjadi berkat. Amin. Kasih memulihkan segala sesuatu. Pada akhir zaman ini Alkitab mengatakan di Matius 24 bahwa pada akhir zaman kedurhakaan itu semakin bertambah-tambah dan kasih manusia kebanyakan menjadi dingin atau luntur di situ. Oleh sebab itu kita jumpai pada akhir-akhir zaman ini banyak masalah semakin timbul, makin berat, makin susah, makin banyak orang-orang muda menjadi broken home, broken heart. Dan saya jumpai di dalam hari-hari saya bekerja dan melayani, anak-anak muda jatuh dalam dosa. Anak-anak muda meninggalkan bapak ibunya, bukan bersatu dengan istrinya, tetapi bersatu dengan dunia malam. Saya jumpai dalam hari-hari saya melewati dalam pelayanan, ini yang terjadi. Saya tanya kenapa seperti itu, saya nggak ngerti bapak ibuku di mana. Cowok itu muda banget, umur 25 tahun, saya nggak tahu bapak ibu di mana. Aku diberikan kebebasan, ada mobil, ada modal, saya hidup di dunia malam dan saya lebih enak di sana karena orang-orang di sekitar lebih care daripada orang-orang di dalam rumah. Anak muda yang cewek juga gitu, saya tanya kenapa yang kau memilih di situ, karena saya nggak punya bapak ibu, saya nggak ngerti juga di mana, tetapi saya hidup lebih nyaman di tempat ini. Banyak orang-orang perhatikan dunia malam ini lebih menyenangkan. Dan akhirnya mereka hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan. Itu karena mereka krisis dalam kasih. Dalam dunia rumah tangga, pelayanan dimanapun kita ada, hal itu bisa terjadi ketika kasih itu mulai dingin. Kasih itu mulai luntur. Bahkan kepada keluarga, suami, istri suami, anak. Bahkan di lingkungan di mana saudara bekerja, itu menjadi masalah yang besar. Itu disebabkan karena krisis dengan kasih itu. Oleh sebab itu, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana kasih dari Bapa yang sejati itu bisa memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang disebut dengan pemulihan itu atau memulihkan adalah mengembalikan kehidupan seperti semula atau mengambil keadaan menjadi lebih baik seperti semula. Itu disebut dengan kasih. Tanpa mengurangi hubungan dengan saudara, dengan teman, dengan kerabat, dengan pelayanan, tetapi kasih itu kembali seperti semula. Atau disebut dengan the power of love. Kekuatan kasih ini sangat besar, akan kita pelajari di sini, akan memulihkan segalanya dalam hidup kita. Amin. Kasih itu memulihkan. Mari kita lihat di sana 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Mari kita baca bergantian. Saya membaca ayat 4. Ya, kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Saya membacakan ayat 4, Bapak Ibu ayat 5 ya, yang ganjil. Saya bacakan di sana.
kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat 5, Bapak Ibu. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7 sama-sama, 1, 2, 3, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini sepertinya berat kalau kita pelajari benar-benar, tetapi saya percaya Roh Kudus memberikan kemampuan kita untuk melakukan kebenaran firman Allah. Di sana dikatakan kasih itu sabar. Aduh Bapak Ibu, namanya sabar itu berat, diinjek-injek, ya kan, diam, dianggap remeh, diam, direndahkan, gak dianggap diam, ya kan. Mau dicemooh, dihina, direndahkan, diam, itu berat bagi kita. Itulah disebut dengan kasih. Dikeset lah istilahnya, diam aja gitu kan. Dan harus murah hati itu orang utang gak dibayar juga ketawa. Bisa gak saudara gitu? Gak dibayar ketawa, gak apa-apa gitu kan. Tidak cemburu, orang beli mobil, orang beli motor bagus, ya nggak apa-apa lah yang kita adanya seperti ini. Jadi nggak ada hal-hal yang ambisi dalam kita menjadi lebih baik dengan orang, tidak ada. Saya pernah menjumpai saudara, kasih itu sabar. Saya melayani di Kalimantan, itu ada seorang ibu. Ya seorang ibu ini sudah ditinggalkan suami sekitar 10 tahun, suaminya itu dosen. Kemudian seorang ibu ini adalah seorang pegawai pemerintahan, aparat pemerintahan. Pak, suami saya meninggalkan saya, dia ada selingkuhannya di sana, hidup di sana, saya ketemu di hotel. Dia pacaran dengan, wah senangnya luar biasa. Dia bilang gitu kan. Terus kemudian apa ya, dia tidak memberi nafkah kami, tidak memberikan makan kami. Anak-anak sekolah semua stres Pak, berat. Harus membayar rumah cicilan, gitu kan. Akhirnya apa saudara yang dikasih Tuhan? Dia menangis sama saya, Pak gimana? Sampai kapan ini terjadi? Saya mau bilang, ya sampai Tuhan Yesus datang gitu kan. Tapi gak tega juga. Sampai Tuhan menjawab. Apa yang saya lakukan? Setiap minggu, 2 minggu kami kumpul dengan keluarga itu. Anak-anak saya kumpulkan, ayo doa untuk papamu. Anak itu saya tuntun, gak bisa, papa jahat. Enggak, harus dari mulut doa mengasihi papa. Anak-anak yang cewek, yang cowok, bahkan istrinya, ibunya saya tuntun. Harus doa, mengasihi, mengampuni dia. Saya tuntun harus puasa, gitu. Doakan dia, mengasihi, karena Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Berat saudara, selain itu aset-aset yang dia dijual untuk istrinya. Bahkan rumah yang dia tinggalin itu mau dijual untuk istrinya, maksud untuk istri mudanya. Dia berat, tapi puji Tuhan saudara, kemarin Bapak bulan yang lalu dia telepon, Pak puji Tuhan suamiku sudah kembali. Sudah kembali ke Murah, kami bersama-sama keluarga anak-anak. Dan kami sudah ada di rumah, puji Tuhan. Itu karena kasih, sabar, membuahkan hasil yang luar biasa. The power of love. Kasih itu membuahkan hasil luar biasa. Dan ada juga saudara, saya ini memang banyak ibu-ibu yang nangis sama saya kalau kami melayani. Tapi bukan karena saya, karena Roh Kudus yang ada saya. Pak sama saja Pak, saya nangis kenapa? Saya ditendang suami saya. Saya dilempar di got, saya diinjek-injek. Bayangin saudara, apa? Tetap doakan suamimu. Saya bilang gitu. Untung dia enggak bilang, Bapak sih tinggal ngomong, enggak ngerasain gitu ya. Tapi puji Tuhan enggak ada yang begitu. Diinjek-injek, dilempar, sampai saat dilihatkan, Pak ini, tulang saya ini habis Pak, nih luka ini. Ini habis diinjek-injek di got. Bayangin aja, ini serius saudara. Doakan suamimu. Puasa, saya kasih pelajaran puasa. Setelah itu berapa lama bulan, dia datang sama suaminya. Pak ini suami saya lihat badannya gede. Buset. Istrinya kecil, kalau diinjek-injek kayak apa itu? Tapi udah pulih saudara. Anaknya ada. Puji Tuhan, kasih itu memulihkan keluarga, suami, istri, bahkan pelayanan dipulihkan. Yang penting saudara harus sabar dan mengasihi di situ. Luar biasa saudara. Saya mau belajar kasih ini sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dikatakan kasih juga melakukannya tidak sopan. Saudara kasih Tuhan beberapa waktu lalu, hari Kamis, saya ini bekerja, melayani, dan juga bekerja di suatu perusahaan. Bos perintahkan sama anak buah itu, mengerjakan suatu pekerjaan. Bagian saya controller atau pengawas,
Selesai pekerjaan itu saya cek, saya foto, hasilnya saya berikan sama bos. Ternyata saudara, pekerjaan itu persis sama nggak dikerjakan sama sekali. Tapi dia bilang apa? Sudah selesai, sudah bagus. Saya foto, saya kirim, hasilnya akhirnya dimarah saudara. Marah sama saya. Kalau dari segi jabatan saya lebih tinggi, saya harusnya lebih marah. Karena dia marah sama saya, karena dia bohong, ngibul. Saya harus lebih marah, tetapi saya bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus ada dalam saya, tidak bisa begitu. Saya lemah lembut, dia mengasihi karena dia juga baik. Saya WA dia, Pak tolong. Ini pekerjaan ini saya melakukan sesuai dengan SOP dan perintah daripada atasan dan seterusnya. Pada endingnya dia bilang, aduh Pak maaf, Bapak sih nggak salah. Bapak nggak salah, saya yang salah. Sebetulnya saya nggak mampu melakukan. Tapi itulah yang dituntut perusahaan dan harus bisa. Akhirnya saya melakukan itu. Saya bilang kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa, nggak usah bohong. Banyak orang sekarang ini bohong, penipu atau ngibul, tapi dirinya tidak merasa hal itu. Saya bilang itu kena gangguan jiwa. Jadi kalau orang bohong, mempertahankan kebohongannya dianggap benar, mohon maaf, saya secara medis saya pelajari, itu sedang gangguan jiwa. Saya percaya di sini tidak melakukan itu. Amin. Jujur, kasih itu harus jujur, harus benar-benar baik. Jadi sabar menanggung segala sesuatu. Secara dunia pengertian tentang kasih ini sepertinya ada lemah bodoh atau blow on. Orang kok blow on banget ya, dia apa-apain diem blow on banget. Tapi sebetulnya tidak. Kadang-kadang teman-teman sahabat saya di sini, kalau saya di luar panggil Bang Ronald, yang malah kita Paul gitu ya, sahabat-sahabat saya, nggak terima sebetulnya saya diperlakukan orang-orang sebut nggak terima dia. Saya bersyukur mereka mendukung dan mensupport saya, tapi beliau tidak tahu kalau saya sedang belajar tentang kasih seperti Bapa, kasih yang sempurna. Dan endingnya luar biasa. Kita akan pelajari kasih yang lebih dalam. Yesus juga mengajarkan ketika engkau ditampar pipi kananmu, ambil kasih kirimu. Jangan engkau yang membenci kasih, orang membenci mengasihi. Seperti Bapa di surga juga memberikan matahari kepada orang jahat, orang benar. Demikian juga kita diajar untuk mengasihi kasih yang sempurna dari Bapa. Amin. Mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Saya ngomong sama sahabat saya sedang belajar mengasihi orang-orang yang menyakitiku. Saya sedang belajar orang-orang yang mengecewakanku. Aku sedang belajar orang-orang yang tidak menganggapku. Aku sekarang belajar mengasihi orang-orang di sekitarku yang tidak yang saya harapkan. Dan itu yang sedang saya pelajari di sini. Dan kekuatan kasih itu mengubahkan segala sesuatu. Yesus mengajarkan demikian juga. Artinya saudara, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa konsep hidup itu yang diajarkan Yesus berbanding balik kepada yang dunia ajarkan. Jadi Yesus sedang merestorasi pola pikirnya orang-orang percaya, murid-murid, mengajar, merestorasi pemikiran murid-murid yang jauh berbeda dengan dunia ajarkan. Seharusnya kalau engkau tonjok ya tonjoklah seperti itu. Oleh sebab itu banyak orang-orang seberang untuk menjadi percaya Yesus karena pengajarnya itu berbeda dari pengajaran-pengajaran lain. Dihina, kemudian rumah Tuhan dilempar, kasih itu tidak pernah berhenti. Dan itulah orang-orang luar akhirnya menjadi orang-orang Kristen terima Yesus karena kasihnya. Pengajaran di sini sangat luar biasa. Kasih itu kekuatan sangat besar. Bahkan di dalam suatu dalam buku di pekarangan satu ahli teolog di sana, salah satu dokter dikatakan Yesus itu ada dua karakter yang menonjol, defensif dan ofensif. Defensif itu tidak bela diri, ofensif itu tidak menyerang. Dia tidak bela diri ketika dia diadili di hadapan Pilatus. Dia katakan, bukankah engkau raja orang Yahudi? Dikatakan Yesus, benar apa yang kau katakan? Gitu kan? Terus kemudian orang tua-tua dan juga imam menuduh kamu. Tapi Yesus diam di sana dikatakan, dia tidak berkata-kata, tidak mau pembelaan. Ofensif tidak menyerang. Ketika di Matius 26 dikatakan, Yesus ditangkap kemudian ambil pukulan disangkan apakah aku ini penyamun? Terus kemudian murid-murid dia beringas, potonglah kuping itu. Tetapi Yesus katakan sarungkan pedang itu. Akhirnya disarungkan dan akhirnya
Yesus berkata, aku bisa kok minta sama Bapa 12 malaikat untuk menolong saya menghancurkan mereka bisa, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak ofensif, tidak menyerang, defensif, tidak membela. Apa yang terjadi? Kekuatan besar kasih Allah itu luar biasa terjadi bagi dunia ini. Ketika dari Getsemani dia ditangkap, kemudian diperlakukan semena-mena, ditendang, kemudian apalagi dipukul dan seterusnya, dia diam seperti Yesaya 53, seperti domba dibawa ke dalam pembantaian dia diam. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dikuburkan dia bangkit. Ada kekuatan besar dari Allah. Ada Roh Kudus yang luar biasa memancarkan sinar luar biasa. Dia bangkit. Pada waktu itu setan mungkin berkata, klaim aku menang. Yesus tidak bisa berkutik apa-apa. Yesus dikalahkan. Tetapi kita lihat setelah dia bangkit, iblis dikalahkan. Amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Ketika di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Iblis sudah dikalahkan. Kekuatan kasih Yesus yang besar itu. Artinya seluruh serangan iblis yang bentuk pemikiran manusia, yang bentuk perbuatan manusia, menghina, merendahkan semua diserap habis oleh Yesus dengan kuasa Roh Allah. Kemudian di dalam itu dipatahkan, dihancurkan di dalam itu. Jadi kekuatan kasih yang besar itu ketika orang merendahkan, mencemooh, itu kita serap habis dengan kuasa Allah. Dihancurkan, dipatahkan di dalam. Itu ada suatu kemenangan. Tidak ada kemuliaan tanpa kematian daging. Kasih harus ada kematian daging. Dan kita harus mati. Oleh sebab itu di situ ada kemuliaan. Yesus katakan tidak ada kemuliaan tanpa kematian daging. Disitulah kekuatan kasih yang besar. Mari kita lihat lagi di dalam perjanjian lama. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 ayat 23. Menurut saya ini luar biasa. 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai dengan 23. Mari kita lihat di sana. Saya membacakan di sana. Ayat 14 sampai 23 ya. Ini tentang Raja Aram perang sama Raja Israel. Ya kan? Kemudian Elisa di sana. Elisa di sana. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kemudian jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka, orang Aram. Kemudian lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berkapi sekeliling Elisa. Kemudian ayat 19, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. 19, kemudian berkata Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya. Dan bukan ini kotanya, ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu antarkannya mereka ke Samaria. Segera sudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Kemudian lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, kalau melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Kemudian jawab Elisa, tetapi jawabnya jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada Tuhan mereka. Ayat terakhir, disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lama. Mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki negeri itu Israel. Luar biasa saudara. Aram perang sama Israel. Ya kan? Seluruh rancangan orang Aram itu diketahui Elisa. Marahlah Raja Aram. Kok tahu banget siapa yang membocorkan ini? Berarti ada pengkhianat di antara kita. Enggak Tuhan. Elisa tahu apa yang kau bicarakan. Elisa punya penglihatan apa yang tidak dilihat manusia. Dia ngerti apa yang terjadi. Akhirnya apa? Orang-orang Aram itu masuk dibutakan ke Samaria
setelah itu dibuka, dikelilingin di Samaria, akhirnya apa? Apakah akan kita bunuh Elisa? Raja Israel begitu, kata Elisa, jangan, kasih makan yang kenyang. Habis itu mereka suruh pulang. Saudara, orang akan membunuh dia, dikasih makan. Dia pulang kenyang, akhirnya gerombolan itu gak balik lagi. Saya juga melakukan itu, saudara. Saya cerita sama sahabat saya, dia bilang gini, saya punya partner kerjasama di rumah. Orang itu tidak jujur, orang itu hobinya ngutang, udah tidak jujur, hobinya ngutang. Sama maklumi, ngutang, saya tanya kapan ya akhirnya bayar? Nanti akhir bulan. Setelah saya butuh, nggak bisa lagi akhir bulan. Akhirnya dibayar sedikit. Habis itu ngutang lagi, dan ngutang lagi. Dan dia bilang janjinya tidak pernah selesai, tidak tepat waktu. Ketika saya tegur dengan baik-baik, apa saudara? Dia keluar dari rumah, tutup pintu, jebrek gitu. Usianya di bawah saya, separuh, nggak sopan. Saya, aduh Tuhan, kalau saya duniawi, pasti saya sikat, saya tendang itu. Karena dia salah. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, saya berdoa. Akhirnya saya bawa dia untuk ngopi. Begitu ngopi, saya ngobrol baik-baik, santai. Saya kasih tahu dia, perbuatanmu, bagaimana kalau engkau yang mengalami seperti saya. Saya kasih penerangan yang jauh, bahwa engkau kalau melakukan itu, kebohongan, segala macam, engkau percaya, engkau sedang sakit jiwa, engkau sedang gangguan jiwa. Saya kasih videonya, akhirnya dia minta maaf. Minta maaf saudara, akhirnya dia kembali seperti semula. Habis itu apalagi? Utang duit lagi. Saya lihat kasnya habis, kok kasnya habis? Saya utang. Saudara sebetulnya sahabat saya ceritain, gue tendang itu. Tapi akhirnya apa? Gue kasih duit saudara. Gue kasih duit. Dia utangnya belum dibayar, tak kasih duit. Kira-kira untuk Starbucks 4 orang cukup lah sama makan. Tak kasih duit. Setelah kasih duit apa saudara? Dari situ dia mulai berubah. Dia sudah mulai jujur. Kalau saya pergi, hati-hati om. Dia sudah mulai baik, berubah. Saya tidak membalas kejahatan itu, bahkan mengasihi segala sesuatu menjadi berubah. Kasih memulihkan hubungan teman-teman, saudara-saudara kita. Mungkin suami, istri, bahkan keluarga di dalam pelayanan. Hanya ditembus oleh kasih yang bisa memulihkan. Amin. Hanya kasih yang bisa memulihkan kita semua. Gak ada yang lain. Dan ini pengajaran yang penting bagi kita. Sebab itu saudara Tuhan. Jadi seluruh orang Samaria, gerombolan itu diserap oleh Elia. Dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan disitulah terjadi kemuliaan Tuhan. Orang-orang diubahkan hidupnya. Hari ini mari kita sama-sama belajar. Mengubah hidup orang bukan dengan kekuatan pikiran kita. Tapi pimpinan Roh Kudus yang sanggup memulihkan setiap orang yang kita layani. Bahkan juga dalam pelayanan, pekerjaan dan seterusnya. Jadi saya ringkas ada 3 yang harus kita pelajari. Bagaimana supaya kasih memulihkan segala sesuatu. Kasih itu harus dipimpin, disertai, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sekali lagi, bagaimana kasih yang memulihkan? Kasih itu harus disertai, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 15 di sana dikatakan. Mari kita lihat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut bukan Yohanes 14 ya, 15. Beda lagi ya. Baik, itu Yohanes, saya lihat lagi, mungkin saudara. Salah saya. Yohanes 14. Yohanes 14. Nah, saya bacakan di sana. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yaitu Roh Kudus, tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Garis bawahi Roh Kudus yang memimpin kita ketika kita menyerahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus, untuk sepenuhnya dikendalikan Roh Kudus, kita lihat Roh itu tinggal di dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan diri untuk
hidup dalam Roh Kudus dipimpin, ingat baik-baik bagi kita semua, Roh Kudus diam di dalam kita, di dalam kamu. Kata menyertai kalau kita runtun seluruhnya, itu dia tinggal di dalam hidup kita. Selama ini kita pikir Roh Kudus itu menyertai, memimpin, mengingatkan di luar hidup kita. Menuntun di depan, samping kiri. Tetapi kalau kita pelajari sungguh, dia hidup di dalam hidup kita. Jadi sudah menyatu menjadi manunggal dalam hidup kita. Manunggal. Jadi perbuatan baik bukan dihasilkan oleh pemikiran manusia, tetapi ketika dipimpin Roh Kudus, dia manunggal dalam hidup kita, maka kita menjadi manusia yang lain. Paulus katakan, aku ini bukan aku lagi seperti dulu. Kami membunuh, mencari orang, jemaat kita bunuh, tapi sekarang enggak. Itu enggak ada ngajarin, itu enggak ada hasil dari pola pikir Paulus, tetapi karena perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan Yesus, kemudian ada kemuliaan Allah, ada urapan Allah. Di situ Paulus diubahkan. Saulus menjadi Paulus, menjadi Paul. Paul yang sekarang namanya Paul itu berubah. Tidak seperti yang dulu lagi. Bukan karena pemikiran manusia, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus yang sudah manunggal menjadi satu dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita katakan, kita lakukan, apa yang perbuat secara otomatis itu sesuai dengan firman Allah. Jadi bukan hasil pemikiran kita perbuatan baik itu, tetapi hasil dari pimpinan Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita, menolong orang lain. Itu hasil pemikiran bukan dari kita, tetapi pimpin Roh Kudus. Pada waktu itu saya di Palabuhan Ratu, saya ketemu anak muda sepertinya kayak aneh gitu ya. Umurnya sekitar 25 yang saya ceritakan tadi. Saya dibuka tasnya, pemuda ini keren, good looking, tapi kok tasnya ada tas cewek gitu. Ini aneh gitu kan. Ada tas cewek, saya bilang gitu. Kemudian setelah turun travel, saya satu travel, Dek ayo kita makan. Aduh om enggak lah, saya enggak. Ayo kita makan, ayo kita minum. Gitu. Saya enggak punya uang. Sudah saya bayarin. Di Alfa ayo, mau makan apa, minum apa. Gitu kan. Enggak tahu saya digerakkan seperti itu. Bukan hasil pemikiran saya. Pelayanan yang saya lakukan bukan hasil pemikiran saya, tapi digerakkan Roh Kudus. Seolah termasuk kau bisa mengasihi dia. Ayo makan, minum. Setelah makan, minum, dia bilang, om boleh cerita enggak? Oh boleh banget, saya kok digerakkan, rohku saya kuat untuk mau cerita sama om, boleh. Dia kecewa, sakit hati ditinggal sama ceweknya. Orang ini meninggalkan bapak ibunya hidup dalam dunia malam, hidup dalam dosa, kemudian dia cerita sama curhat. Kemudian saya bilang, saya ini orang Kristen, adik bukan Kristen. Mau saya doakan secara Kristen? Mau om. Saya duduk di warung, saya minta, Pak minta maaf saya ngobrol ya di sini, boleh-boleh. Saya doakan dia dalam nama Yesus. Hari itu saya doakan dia nangis saudara. Saya malu juga, dia kan nangis dia. Saya doa nangis dia, dia menyesal dia. Kenapa ya? Saya tidak berpikir orang itu untuk saya doakan, tetapi ketika kita menyerahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus, otak kita itu sudah dikendalikan, hidup kita dikendalikan. Apa yang akan kita lakukan dikendalikan Tuhan. Amin. Jadi enggak mikir-mikir lagi apa yang harus kita lakukan. Enggak, tapi Roh Kudus yang membuat seperti itu. Dia nangis. Kemudian ceweknya juga sama. Ceweknya saat itu ketemu sama video call. Saya katakan, saya doakan juga sama. Jadi hasil pekerjaan pelayan-pelayan saya itu bukan hasil pemikiran saya, tapi ketika kita menyerahkan Roh Kudus, kasih itu ada di dalam hidupmu, dalam hidup kita. Karena dia tinggal di dalammu, bukan di luar. Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, manunggal. Menjadi suratan Kristus, Kristus itu nampak di dalam hidupmu. Bukan engkau lagi. Oleh sebab itu saudara, waktu saya bekerja di sana, melayani, saya dipanggil pendeta loh saudara. Walaupun lembaga gereja belum ada membuat saya menjadi pendeta, tetapi saya sudah dikenal di sana dari karyawan bawah sampai atas. Saya dibilang, Pak Pendeta sudah makan belum? Belum. Pak Pendeta sudah makan belum? Jadi semuanya Pak Pendeta. Dari bos sampai semuanya Pak Pendeta. Kalau secara akal pikir saya harus berhati-hati ya. Pendeta dipanggil harus berbuat baik. Tapi setelah saya kenal Kristus, betul-betul menyerahkan diri dalam keadaan
disertai di kerjaan Roh Kudus, saya nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Otomatis menghasilkan perbuatan baik. Otomatis. Jadi kadang-kadang pemikiran kita salah, saudara. Kita kan pendeta, kita kan pengerja. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini loh. Apa kata dunia? Gitu kan? Tapi sebetulnya itu kebalik. Kebalik. Karena apa? Ketika kita menyerahkan hidup dalam Roh Kudus, kita nggak berpikir lagi seperti itu. Kita kalau pendeta, otomatis hidup kita sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Pada suatu saat ada anak muda, saudara. Anak muda ini lagi metik buah di situ di kebun. Pak, saya mau metik dari pagi sampai sore. Bagus. Hasil banyak, duitmu banyak. Dia makan, saudara. Dia makan pagi-pagi itu, saya lihatin cuma ikan asin satu. Ikan asin satu, berdua itu, nasinya banyak. Saya lihat, aduh kasihan banget ini. Orang semangat kerja tapi ikan asin. Terus nanti siang makan apa? Ada pak nasi. Saya diam-diam, saudara. Sana saya buka. Nasinya basi banyak banget, gak ada lauknya. Aduh Tuhan, saya sedih. Saya sedih. Nasinya banyak tapi bau. Kemudian pas siang, dia mau makan, ya. Ini tak kasih makan, jatah makan saya dengan sukacita. Bukan dari hasil pemikiran saya. Karena saya sudah dipimpin Roh Kudus. Jatah saya tak kasih dia. Nih makan. Senangnya minta ampun, saudara. Metiknya lebih banyak. Kerjaan lebih bagus. Kasih memulihkan hubungan. Di mana kita bekerja. Di mana kita melayani. Tidak dihasilkan oleh pemikiran manusia. Ketika kita menyerahkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Kasih itu mengalir. Seperti Yohanes 4 dikatakan, air yang kuberikan kepadamu akan mengalir. Seperti aliran air hidup memancar terus menerus. Tidak akan pernah berhenti dan selama-lamanya. Amin. Ketika kita menyerahkan diri, kasih itu memancar tanpa dikenal oleh pikiran. Roh Kudus menggerakkan. Saya sampai meneteskan air mata mengalir. Bapak, mereka kasihan loh. Makan seperti itu aja, kerja keras seperti itu. Aku masih bisa beli. Aku kasih makanan itu semuanya. Dia makan dengan senang. Dengan makanan enak. Aku beli yang lain. Seperti itu, saudara. Jadi kalau saya mengajak teman-teman atau kadang-kadang saya bayar. Itu bukan karena saya paksaan pikiran, tapi saya mengasihi. Otomatis dengan sukacita. Demikian juga kalau saudara memberi persembahan uang atau apapun di tempat ini, mohon maaf. Ketika Roh Kudus mengasihi kita, itu bukan beban lagi buat kita mengasihi. Kita memberi dengan sukacita. Jangan sampai saudara memberi, gak enak sama Bang Ronald. Kasihan Bang Ronald, pemberianmu salah. Karena sudah dikendalikan oleh pikiranmu. Tetapi kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus yang memberikan bukan karena Bang Ronald. Karena kasih Tuhan itu membuatmu mengasihi lebih banyak lagi. Bukan apa yang ada padamu, bukan kekayaan uang yang ada padamu, tetapi apa yang ada padamu itu kau berikan dengan sukacita. Kalau engkau mengasihi. Bukan karena saya banyak uang, enggak. Tetapi saya bisa melakukan apa yang ada pada dengan sukacita. Kepada semua orang. Dan itu pun memulihkan banyak orang menjadi berkat. Saya di sana banyak mendoakan orang-orang juga yang non-Kristen. Minta didoakan ketakutan, kena kesurupan, saya doakan. Mereka dan mereka juga. Mereka mau percaya Yesus, mau terima Yesus, itu nomor 2. Yang penting apa yang dikatakan Alkitab saya sudah beritahu. Saya sudah mendoakan dengan cara Tuhan. Itu saudara. Luar biasa. Jadi kasih itu akan terpancar ketika kita menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana kasih akan memulihkan segala sesuatu. Yosua 1 ayat 8. Di sana dikatakan, Yosua 1 ayat 8. Di sana dikatakan, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, bagaimana supaya kasih itu memulihkan segala sesuatu, kita harus berjalan dengan firman Tuhan. Renungkanlah itu siang malam, engkau harus hati-hati, supaya perjalananmu berhasil. Perjalanan kita, hidup kita, pelayanan kita, bahkan
juga pekerjaan kita harus berjalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kebaca menjadi pedoman, menjadi alat yang kita harus renungkan. Supaya setiap hari pimpinan Roh Kudus melalui firman Allah, yaitu Roh Allah sendiri memimpin kita secara otomatis menjadi kehidupan kita di dalam perjalanan kita. Saudara kasih Tuhan, mungkin saudara berkata, apakah Roh Kudus kasih itu hanya memulihkan saja, menyembuhkan? Tidak saudara. Kita lihat Kejadian 31 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita lihat di sana. Kejadian 31 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan, Kejadian 31, ada sudah? Ya. Kejadian 31 sebentar. Ya. Salah ini. Saya catat itu ya saudara. Di sana dikatakan saudara, ada pembangunan bait suci, mungkin kita lainnya, pembangunan bait suci, ada namanya Aholiab dan Bezalel. Ini diberikan Roh Tuhan keterampilan untuk mengerjakan batu-batu, Aholiab dan Bezalel. Mungkin saudara bisa membantu ayat ini. Saya salah mencatat ya. Kejadian itu ada di sana. Di situ namanya Bezalel dan Aholiab itu diberikan karunia, keterampilan untuk mengerjakan bait suci. Roh keterampilan. Roh itu diberikan kepada Allah untuk mengerjakan pekerjaan Allah. Jadi Roh Kudus itu membuat kita juga menjadi terampil dan ahli dalam bidangnya di situ. Ahli dalam bidang. Ada bertemu tentang itu? Keluaran 36. Puji Tuhan, Ibu Gembala luar biasa. 36 ayat 36. Ya. Demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus. Saudara kasih Tuhan, orang yang berjalan dengan firman dipimpin Roh Kudus itu punya keahlian. Jadi bukan karena kehebatan dia, tetapi pengurapan Allah, Roh Allah itu memberikan dia suatu keahlian. Jadi pemulihan ini tidak hanya hubungan saja, tetapi pekerjaanmu, usahamu bisa dipulihkan. Karena apa? Ketika engkau berjalan dengan firman, ketika engkau dipimpin Tuhan Roh Kudus, dia memberikan keahlian. Keahlian. Memulihkan ekonomimu, memulihkan pekerjaan, memulihkan usahamu. Engkau diberikan keahlian. Saya tamatan sarjana pendidikan. Kalau di Palangkaraya saya tutup sarjana pendidikan itu. Setelah ada status saya melayani di sini, dia ketawa. Ternyata sarjana pendidikan, dia ketawa dia. Saya ketawa. Sarjana pendidikan. Tetapi saya bekerja di perusahaan kayu ekspor impor, nggak ada hubungannya dengan pendidikan. Dan saya dipercaya memegang jabatan di situ dan punya bawahan. Nggak ada background yang nyambung. Sarjana pendidikan dengan perkayuan. Perusahaan ekspor 15 tahun saya bekerja di sana menjadi diberikan jabatan dan juga punya bawahan. Tapi Roh Kudus ketika kemenangan diri diberikan roh keahlian di situ. Saya bisa memimpin orang-orang dengan skill-skill yang luar biasa dan saya bisa memimpin di sana. Roh keahlian. Dan sekarang saya bekerja dan melayani di perkebunan, gak ada hubungannya lagi. MTH, sarjana pendidikan gak ada hubungannya. Tapi saya dipercaya di sana dan punya bawahan. Di perkebunan. Roh keahlian itu memulihkan kehidupan kita. Tidak hanya menyembuhkan, tetapi ekonomi, usaha, pekerjaan di mana engkau ada, diberikan roh keahlian demikian. Roh hikmat. Bermanifestasi menjadikan roh keahlian di sana. Daniel juga begitu. Diberikan roh keahlian, hikmat. Jadi betapa pentingnya kalau kita mengasihi, menyerahkan diri, pimpin Roh Kudus, maka hidup kita dipulihkan. Tidak hanya pelayanan, tidak hanya pekerjaan, tetapi usaha yang engkau tangan yang tidak pernah engkau ketahui. Tuhan memberikan roh keahlian di situ. Yang terakhir, mari kita lihat Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16.
Mari kita lihat di sana. Galatia 5 ayat 16 sampai 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kemudian ayat 17. Ya. Selanjutnya janganlah ada orang, Galatia 5 ya, bukan 6 ya. Galatia 5 tadi benar, tapi Galatia 5. Galatia 5 ya. Galatia 5 ya. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Sampai di sini. Jadi Galatia 5 yang penting bagi pelajaran buat kita semua saudara. Di sana dikatakan ayat 15 dulu, di sana dikatakan 16 dulu, di sana dikatakan 16. Ya. 16 dikatakan ya. Masuk hiduplah oleh roh, kamu tidak akan melakukan keinginan daging. Begini saudara. Ketika kita hidup dalam roh Allah, maka daging tidak bisa berkuasa. Perbuatan daging, emosi, semua yang ada di daging berkuasa. Sekali lagi, ketika kita hidup dalam roh Allah, perbuatan daging secara otomatis tidak bisa berkuasa dalam hidup kita. Nggak bisa berkuasa. Terus ayat 18, bisa dikatakan, 5:18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi begini ceritanya. Ketika kita hidup dalam roh, kita sudah tidak ada dalam perbuatan daging. Dosa tidak ada pada kita. Potensi dosa sudah tidak ketika kita hidup dalam roh. Dan juga ketika hidup dalam roh, hukum Taurat, aturan-aturan itu sudah tidak terikat dengan kehidupan kita. Jadi ketika hidup dalam roh yang pertama tadi saya katakan, saudara tidak lagi berpikir bagaimana untuk melakukan perbuatan baik sesuai hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, seluruhnya orang berusaha, dunia berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Jangan mencuri loh, sebagai hamba Tuhan jangan begini, jangan begitu. Tidak usah seperti itu. Ketika kita hidup dalam roh, menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Buah roh itu kasih, sukacita, damai, seluruhnya itu. Jadi sekali lagi, bukan dihasilkan pemikiran manusia, kasih itu dihasilkan ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Teman sepelayanan dan semua, mari sama-sama kita naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut, memaafkan dan murah hati. Kita naikkan pujian, kasih pasti lembut. Mari, worship leader, kami undang sini. Kita bantu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Kasih Pasti murah hati, kasihmu
sama-sama belajar untuk kamu kasih. Kasih yang bukan dihasilkan dengan pemikiran manusia, tapi kasih yang dihasilkan oleh pimpinan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, selama ini kita tidak kuat, tidak mampu untuk berbuat kasih. Kalau kita tidak mampu berbuat kasih, artinya itu masih dikendalikan oleh pikiran Bapak Ibu Saudara. Sekarang mari minta kepada Bapa, minta kepada Roh Kudus. Roh Kudus, berikan kepadaku kasih. Karena buah Roh Kudus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Minta pada Roh Kudus supaya berikan kemampuan. Karena kasih itu tidak dihasilkan pemikiran kita, pemikiran. Kalau engkau berusaha untuk itu, engkau tidak kuat. Karena jiwa kita rapuh, tubuh kita rapuh, pikiran kita rapuh. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, maka kasih itu akan ada. Roh itu manunggal, menjadi satu dalam hidupmu. Itu akan menghasilkan kuasa kasih yang besar untuk lemah lembut, memaafkan, dan murah hati. Kalau ada orang-orang yang melukai, menyakiti hatimu, minta pengampunan kepada Bapa supaya dia mengasihi orang-orang yang menyakitimu dan mencium. Ada orang-orang mungkin mengecewakan, banyak orang-orang tidak menganggap. Hari ini minta kepada Bapa, kuasa Roh Kudus memberikan kuasa kasih yang besar itu kepada kita, kepadamu, sehingga memulihkan hubunganmu di keluarga, memulihkan hubunganmu dalam pekerjaan, bahkan juga memulihkan hubungan di mana engkau ada melayani. Kasih yang besar itu memulihkan segala-galanya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu. Dengan pola pikirku, hasil pemikiranku, aku tidak mampu. Dengan pikiran kita rapuh, jiwa kita rapuh, tanpa ada Roh Kudus. Minta Roh Kudus memberikan hidup yang baru, roh yang lain, kata Tuhan, supaya kita mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara kasih, ada ilustrasi yang luar biasa. Ada beberapa landak terjebak dalam musim dingin. Landak itu kedinginan. Mau gak mau, dia harus bergandeng tangan menghangatkan tubuhnya. Karena dia berduri, itu menyakitkan. Tetapi dia terus bergandeng tangan, saling berangkulan. Walaupun sakit, tapi dia selamat. Ada dua pilihan. Kalau kita menjauhi orang-orang, persekutuan karena sakit hati, karena kecewa, kita akan mati di situ. Landak kalau nggak bergandengan, walaupun menyakitkan, dia bergandengan. Kita bergandengan untuk menerima keterbatasan orang lain, bergandeng tangan untuk menerima kekurangan orang lain. Dengan kuasa kasih itu merubah orang-orang di sekitar kita. Dengan kuasa kasih itu merubah orang-orang yang ada di kita. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau meterangkan firman-Mu dan setiap kami untuk mengasihi dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh menjadi berkat semakin banyak orang. Terima kasih. Engkau meterangkan semuanya dengan kasih-Mu yang luar biasa. Katakan sama-sama, ajari Tuhan. Ajari Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada ajar.
Inilah doa dan permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah pribadi Yesus nyata dalam hidup kami, lewat tutur kata kami, perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami pada siang hari ini Tuhan. Tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dimanapun melayani Tuhan. Biar menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan. Biar kami memberi dengan sukacita dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Puji nama Tuhan, terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Dan terima kasih juga buat Bapak Saudara yang sudah memberikan persembahan dan sudah hadir. Tuhan memberkati kita semuanya dan teman-teman yang sudah melayani, berkati. Dan tetap semangat dalam Tuhan. Dan tetap kita dalam doa kita, doa kami kita selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu. Kalau hari ini sedang mungkin sakit, percayalah kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Dan saudara kasih Tuhan, jangan lupa setiap hari Selasa kita ada doa, ya, doa pagi jam 5 pagi. Jadi dimohon Bapak Saudara boleh ikut bersama-sama dengan kami. Demikian juga setiap hari Rabu Bapak Saudara kasih Tuhan, kita juga ada ibadah tengah minggu. Jadi diharapkan Bapak Saudara boleh ikut juga bersama dengan kami untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga halnya bahwa setiap hari Jumat di tempat ini Bapak Saudara kita ada doa malam Bapak Saudara. Jadi kalau Bapak Saudara mungkin tidak keberatan
untuk boleh datang kita bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kita bersama-sama berdoa bersama-sama di tempat ini karena kita percaya, saya percaya di dalam doa kita, di dalam kita kebersamaan kita berdoa, ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saudara dalam pergumulan, dalam masalah, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama. Seperti tadi hambanya bilang, di dalam doa kita banyak hal yang bisa kita dapatkan. Bahkan doa-doa kita itu didengarkan oleh Tuhan. Dan kalaupun tidak didengarkan oleh Tuhan, kita percaya hari itu, tapi mungkin ke depannya Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Tidak mungkin tidak. Karena Dia berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, maka Dia akan berikan kelegaan kepada kita. Jangan lupa saudara, ajak teman-teman kita setiap hari Rabu 6:30 malam kita bersama-sama tempat ini berdoa bersama-sama. Demikian juga setiap hari Sabtu ada doa pagi, kita bersama-sama mau saudara. Di dalam doa pagi juga kita bersama-sama. Dan hari saya berharap teman-teman yang melayani boleh ikut bersama-sama. Dan saya berharap memohon kalau kita pelayanan, marilah kita sama-sama masuk dalam doa pagi kita ya. Karena gimana pun kita ini kalau kita melayani sudah mulai belajar untuk ikut dalam doa pagi itu. Kalau mungkin doa-doa Selasa karena kesibukan, karena capek lelah. Tapi kalau Sabtu saya mohon kita boleh masuk bersama-sama di dalam doa kita. Kalau doa hari Jumat mungkin saya maklumi kerja ya. Tapi mungkin kalau memang doa pagi hari Sabtu tidak bisa sama sekali, memang tidak bisa, sakit karena memang tidak bisa bergerak lagi. Dan juga memang karena keadaan kita harus kerja buru-buru, yaitu harus dimaklumi. Tapi kalau kita tidak ada kegiatan, libur gitu ya, diharapkan masuklah kita bersama-sama. Tapi Pak, gak bisa tidur, nanti habis doa kita tidur lagi ya. Karena gak mungkin hari Sabtu itu waktu kita santai. Tapi dimohon ya, Bapak Saudara sekali lagi kumohon saya kepada teman-teman yang melayani, kalau bisa Sabtu itu boleh masuk ikut dalam doa. Karena saya percaya di dalam kita doa bersama itu seperti tadi Pak Noto bilang, dalam kebersamaan itu banyak hal yang bisa kita temukan, saudara. Di sana kesehatian kita dibaharui. Ya tidak mungkin kan dalam pelayanan kita nggak sehati, harus sehati. Kita bersama-sama dan juga diricas kita. Karena besok kita pelayanan. Jadi kita dibaharui di sana. Dalam doa kita itu kita diricas kembali. Jadi semangat kita dibaharui kembali. Saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita berkata alasan kita sebenarnya Zoom. Karena saya kesaksian sedikit, saya tutup pengumuman ini. Di gereja istri saya dulu itu jam 5 pagi saudara. Saya kaget juga jam 5, setiap Sabtu jam 5 pagi itu onsite. Jadi kita waktu saya ikut dia, namanya juga lagi PDKT ya. PDKT kan ya mata pun harus dimelekkan gitu ya. Gitu. Sebenarnya bisa tidur lagi gitu. Jujur waktu itu saya udah lama nggak doa, memang udah lama nggak doa. Doa pagi maksudnya. Ya biasa anak muda kan tidur jam 3 nggak jelas gitu. Kadang tidur jam 4 gitu. Kadang tidur jam 5. Orang udah mau kerja kita baru tidur. Tapi makanya setiap hari Sabtu bagi saya hari Minggu itu tersiksa. Waktu itu karena PDKT, namanya dari PDKT ya, cari hatinya. Saya melihat, saya pergi 4:30 saya bangun, saya alarm. Kasihan kan sendiri, dia nyetir sendiri. Karena dia bilang, kalau pagi-pagi saya gak takut loh. Dia pernah ditabrak motor dari belakang, kasihan gitu ya. Daripada dia kasihan sendiri, saya ikutlah gitu. Oke, saya datang 4:30 kita berangkat. Saudara, saya melihat rame gitu. Kok bisa rame? Ini onsite. Bukan Zoom gitu. Kadang kita pikir gini, kalau Zoom itu malah kita lebih malas-malasan. Padahal sebenarnya kita tinggal bangun, cuci muka, duduk di depan kamera. Kadang kita tertidur ya nggak apa-apa lah. Menurut saya penting wajah saudara nongol di situ. Ya. Jadi mohon semangat kita harus dibaharui lagi. Jangan patah semangat. Ikut Tuhan itu harus semangat. Kalau kita ikuti patah semangat kita, seperti yang Pak Noto bilang tadi, kita akan kecewa. Benar.
kecewa terus. Tapi kalau kita baharui hati kita, kalau kita semangat kita baharui terus, kita semangat apapun yang terjadi, itu dia. Kita akan menemukan sesuatu yang baru dalam Tuhan. Jadi saya mohon kepada kita semua hari Sabtu, kepada para pelayan-pelayan Tuhan yang mau dan sudah melayani, ya mari ikut bersama-sama dengan kami. Dan kalau saudara belum ada di grup, nanti saya akan undang untuk kita doa pagi. Tuhan berkati semuanya. Dan sekali lagi terima kasih buat persembahan dan saudara kasih Tuhan. Dukung dan doakan terus pelayanan kita ini. Dukung dan doakan terus sama-sama dalam doa saudara masukkan, agar kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak saudara kasih Tuhan. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan aja Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih bagi Tuhan. Kalau pada pagi ini menjelang siang ini kembali kami sudah menaikkan syukur kami. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Dan juga teman-teman pemusik, worship leader yang sudah memimpin kami untuk menaikkan puji-pujian yang indah kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami, penyembahan kami, bahkan firman Tuhan disampaikan kepada kami. Kami tidak hanya menjadi cakap untuk mendengar, kami juga menjadi cakap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tahu sabar itu tidak gampang, karena dalam keadaan kami yang sulit, dalam keadaan kami yang susah, dalam keadaan kami mungkin dalam tertekan dengan sakit penyakit, kami juga harus sabar, tidak putus asa. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari ini kami mengalami kesakitan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang kudus yang menjamah kami, sehingga kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi dalam diri kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kalau hari ini kami sedang terikat dalam satu dosa, dalam satu ikatan dosa, Tuhan tolong kami, agar kami lepas. Kami tahu kami tidak nyaman dengan dosa ini. Kami tahu kami tidak kuat menanggung ini. Karena kebebasan itu merupakan satu hal yang diinginkan oleh setiap manusia. Karena bebas adalah hal yang tidak ada menghambat kami. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan menjamah melawan setiap yang terikat dalam dosa. Dan juga Tuhan, hari ini mungkin kebergumulan kami, masalah ekonomi,
masalah rumah tangga. Bahkan di saat ini ada yang akan bercerai, akan persoalan dalam rumah tangga karena ekonomi, karena masalah anak-anak, masalah apapun itu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar pemulihan terjadi bagi keluarga. Tidak ada perceraian, tidak ada pertikaian. Kalaupun itu ada pertikaian, itu membawa kami semakin kuat dalam Engkau, semakin bisa menerima satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa, biar Engkau melawat setiap pribadi-pribadi kami di tempat ini. Kalau ada hal yang salah, kalau ada hal yang menakutkan di dalam diri kami, Tuhan tolong kami, agar kami lepas dari keadaan ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, dan hari ini juga yang mengalami permasalahan, masalah jodoh, biar Tuhan pertemukan kami dengan pasangan hidup kami yang takut akan Tuhan, sefrekuensi, yang benar-benar mencintai Tuhan. Kami tidak mau anak-anak di tempat ini salah dalam pasangan, memilih pasangan hidup, tapi pasangan hidup yang mendukung dalam Tuhan, yang mencintai Engkau Tuhan. Kalau percaya, kalau orang yang mengasihi Engkau, kami tahu Dia juga akan mengasihi kami, mengasihi keluarga kami. Pertemukan kami dengan pasangan kami Tuhan. Kalau ada pasangan kami yang tidak sefrekuensi, tidak mengasihi Engkau, biarlah Tuhan menolong kami untuk memisahkan kami dari Dia. Karena kami tidak mau membangun rumah tangga dalam api neraka, seperti api neraka. Kami tidak mau membangun keluarga yang ujung-ujungnya nanti adalah perceraian. Biarlah tangan Tuhan yang kuat memberkati setiap pribadi-pribadi. Tuhan, kalau hari ini berdoa bagi keadaan pekerjaan kami yang sulit, yang susah, bahkan dalam pekerjaan kami ada ketentangan, banyak masalah yang kami hadapi. Tuhan, mungkin secara manusia kami tidak mampu menghadapinya. Tuhan, kami tahu Engkaulah yang menguatkan kami. Karena kalau kami keluar dari kerjaan kami, banyak hal yang harus dipikirkan. Bagaimana kehidupan kami ke depannya. Tidak mungkin keluar kalau belum ada pekerjaan yang baru. Oleh karena itu, biar tangan-Mu yang kuat menguatkan kami di sana. Roh Kudus yang menguatkan kami di sana. Sehingga melalui apa yang kami alami, apa yang kami alami di sana, itu boleh kami nikmati. Sehingga kami boleh nanti menjadi kesaksian, menjadi berkat. Dan kami menjadi kuat di sana. Kami tidak menjadi anak-anak yang cengeng, anak-anak yang gampang putus asa, anak-anak Tuhan yang selalu lari dari masalah. Tapi kami belajar bertanggung jawab, kuat, teguh, karena kami punya Tuhan yang kuat dan Roh Kudus yang menguatkan kami. Berkati kami semua, berkati teman-teman yang sudah melayani, berkati Pak Noto yang sudah menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu berkati, biar Tuhan pakai luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin berlebar pelayanannya, tingkap-tingkap pelayanannya terbuka, dan semakin menggambang ke kiri dan ke kanan. Biar melalui hamba-Mu nama Tuhan dimuliakan. Terus hadirat Tuhan, urapan Tuhan turun atas hidupnya. Dan apapun masa depannya kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur bagimu. Berkati kami semua, bangsa negara kami berkati. Tempat ini Tuhan berkati. Presiden kami Tuhan berkati. Nanti pemilu tidak ada kekacauan, tidak kerusuhan. Presiden yang terbaik, pilihan yang Tuhan tuntun kami pilih adalah pilihan yang Tuhan bagi kami yang terbaik. Dan kami tahu Tuhan tidak akan membawa kami ke dalam jurang maut, tapi kami percaya bangsa kami terus eksis, tidak akan seperti bangsa-bangsa yang lain yang sudah kacau. Tapi kami percaya karena anak-anak Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa bagi bangsa ini. Penghulu-penghulu di udara, apapun yang merusak bangsa ini, kami sehati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menghancurkannya, mengusirnya dalam nama Yesus. Kekuatan-Mu dilemahkan. Kami berdoa dengan kuasa Tuhan Yesus, kami perangi Engkau, bangsa negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami dalam nama Tuhan Yesus. Dan saatnya kami akan terima berkat Tuhan. Dan angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
ibadah kita selesai. Bapak Saudara kasih Tuhan terus berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.